Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita semua panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat, sehingga kita dapat bertemu dalam podcast LDM Uin Syiber Syekh Nurjati pada hari ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Lembaga Dakwah Mahasiswa yang akan menghadirkan diskusi hangat dan inspiratif. Kita perkenalan diri dulu ya Teh. Perkenalkan, saya Zahra Adina Syahira Putri dan partner saya. Saya Pipi Hopia. Di sini kita tidak hanya berdua, telah hadir di antara kita narasumber yang luar biasa, Ketua Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa yaitu Kak Ilham. Kami persilakan untuk menyapa teman-teman semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 dan saya asli orang Cirebon. Sebelum dimulai, mari kita gaungkan jargon dari UKM LDM terlebih dahulu yuk. Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Salam generasi penebar inspirasi. Baik teman-teman, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang relate banget bagi kita mahasiswa, apalagi yang sedang mengemban atau yang akan mengemban amanah kepemimpinan. Betul banget Teh Vivi. Jadi tema podcast kita kali ini yaitu POV Ketua Umum. Masih mencari arah tapi harus memimpin. Langsung saja kepada Kak Ilham sebagai narasumber yang telah hadir untuk memberikan materinya dan juga diskusi kepada kita semua. Halo Kak Ilham. Halo Teteh. Alhamdulillah sehat walafiat. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nih Kak Ilham, kita kan mau bertanya seputar kepemimpinan, tapi sebelum itu kita juga mau bertanya sih, sekarang kan Kak Ilham itu lagi memimpin sebuah organisasi nih Kak Ilham, betul tidak? Betul Teh. Organisasi LDM ya? Iya, Tuh, LDM. seperti itu. Nah, apa sih LDM itu dan bagaimana kepengurusan yang ada di dalamnya? Terus LDM itu apa aja sih kegiatan-kegiatannya, seperti itu, Kak? Oke, sebelum kita berbicara jauh, sebelumnya apa sih yang disebut dengan LDM? Jadi, LDM adalah salah satu UKM yang ada di lingkungan kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yaitu singkatan dari Lembaga Dakwah Mahasiswa yang dimana bergerak dalam bidang dakwahnya, spiritualnya. Dan di LDM ini terbagi menjadi beberapa departemen. Ada departemen PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, kemudian departemen SPK, syiar pelayanan kampus, kemudian departemen Ekomod, ekonomi dan keumatan, kemudian ada departemen media, dan juga ada departemen kemuslimahan yang dimana departemen kemuslimahan ini fokus pada ruang lingkupnya kemuslimahan. Jadi tidak ada ikhwan di dalamnya. Oke. Nah, dari banyaknya divisi yang ada, divisi atau departemen ya yang ada di LDM itu. Nah, kan di sini temanya yaitu mencakup sebuah kepemimpinan. Nah, gimana sih perasaan Kak Ilham nih sebagai pemimpin di LDM tersebut? Apakah perasaannya itu pertama kali perasaannya itu lebih ke dominan semangatnya, ataukah lebih ke kayak ragu gitu dalam hal kepemimpinan tersebut? Oke, jujur ya, untuk pertama kali mendapatkan sebuah amanah, apalagi amanahnya tidak kecil ya, besar, menjadi seorang ketua umum di salah satu organisasi, itu yang saya rasakan campur aduk antara senang dan sedih, kemudian semangat dan juga ada rasa keraguan. Di sisi lain, saya merasakan senang dan semangat karena saya diberi kesempatan karena bisa belajar
lebih jauh tentang kepemimpinan menjadi seorang pemimpin. Dan di sisi lain saya juga merasakan sebuah keraguan karena saya berpikir, bener nggak ya saya ketuanya gitu. Kemudian bisa nggak ya saya menjadi seorang pemimpin. Dan perasaan-perasaan tersebut ada di dalam hati saya dan terus dipertanyakan dalam hati saya sama pikiran saya. Tetapi rasa keraguan tersebut lambat laun sedikit demi sedikit itu hilang. Karena saya yakin dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya tidaklah Allah memberikan ujian kepada seorang hambanya melainkan dengan kesanggupannya. Artinya Allah itu memberikan sebuah ujian, cobaan kepada hambanya itu melainkan berdasarkan kemampuannya. Di sini saya diberi kesempatan nih untuk menjadi seorang ketua umum, diamanahi sebagai ketua umum di salah satu organisasi LDM. Ini kesempatan buat saya untuk belajar dan kita harus yakin kita pasti bisa melewati fase ketua umum ini gitu. Dan perlu diingat nih, menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal siapa yang sudah siap, tetapi menjadi seorang pemimpin itu adalah berbicara tentang siapa yang mau belajar dan juga siapa yang mau tanggung jawab. Karena eh, di fase-fase pemimpin pasti akan merasakan fase-fase di mana dia itu akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga di dalam kepemimpinannya. Seperti itu, Teh. Jadi seperti itu ya Kang Ilham. Tadi Kang Ilham sempat menyinggung soal keraguan. Nah, sebagai mahasiswa yang masih dalam proses mencari jati diri, tentunya dalam mengemban tanggung jawab itu memiliki tantangannya tersendiri. Nah, menurut Kak Ilham, tantangan terbesar dalam memimpin di fase proses pencarian jati diri itu seperti apa, Kak? Oke, untuk tantangan terbesar menurut saya yaitu diri sendiri, Teh. Karena terkadang kita kan merasakan malas, kemudian merasakan capek, kemudian kadang iman kita naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Terkadang iman itu naik dan turun. Dan juga tantangan terbesar menurut saya yaitu masalah konsistensi. Karena semangat yang membara pada awal-awal kepengurusan itu menjadi hal yang biasa. Tetapi mempertahankan semangat dari awal sampai akhir itu luar biasa. Karena menjalankan sebuah organisasi itu harus step by step agar kita bisa mencapai tujuan bersama. Memang betul ya teman-teman, yang sulit dalam menjaga kepemimpinan itu adalah konsisten. Nah, saya juga ingin tahu nih Kak, gimana sih ketika pertama kali nih Kak Ilham tuh sebagai ketua umum kayak ngerasa aku tuh sebenarnya belum siap, tapi memang ini sudah menjadi amanah dan tanggung jawab. Nah, pasti kan setiap orang merasakan hal yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya Kak Ilham menghadapi hal yang seperti itu? Oke, perasaan belum siap mungkin pernah dirasakan juga di posisi yang sama pada orang lainnya. Untuk menghadapi perasaan tersebut, yang pastinya sebuah organisasi tidak menunggu kapan kita siap gitu. Jadi yang pertama balik lagi ke niat kita. Kita berada di posisi ini karena apa? Kita diberikan amanah menjadi seorang ketua itu merupakan kesempatan untuk kita untuk terus belajar, berkembang, dan juga tujuan. Tujuan dari kita menjadi seorang pemimpin itu untuk apa? Kalau tujuannya baik, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita di dalam memimpin organisasi tersebut.
Jadi seperti itu ya Kak. Yang pertama itu harus memiliki niat yang kuat untuk mengemban suatu amanah besar, dan yang kedua ini harus memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan secara tuntas. Nah, bagaimana cara Kak Ilham sendiri menjaga niat tanpa kehilangan arah, tapi di tengah banyaknya ekspektasi-ekspektasi dari anggota yang mungkin anggota memiliki ekspektasi tersendiri terhadap Kak Ilham harus seperti ini, harus memimpinnya, harus yang semaunya anggotanya. Nah, itu bagaimana Kak Ilham cara mengatasinya? Untuk menjaga niat ya, pada dasarnya kita harus mempunyai prinsip terlebih dahulu, prinsip yang kuat. Nah, ketika ada beberapa anggota yang dimana kan pendapat anggota kan beda-beda. Selagi itu bersejalan dengan prinsip dari organisasi LDM, maka diterima. Tetapi apabila pendapatnya itu tidak sejalan dengan prinsip dari kita, maka ditolak. Jadi seperti itu ya. Tetap saja ya semuanya itu harus tergantung pada niat dan prinsipnya. Nah, gimana sih setelah tadi ada prinsip, ada niat. Nah, terutama kan ini sebagai lembaga dakwah ya. Mengenai kepemimpinan itu juga bagaimana sih cara Kak Ilham memaknai kepemimpinan ini sebagai jalan dakwah? Oke, kepemimpinan. Kepemimpinan di sebuah lembaga dakwah mahasiswa bukan hanya jabatan, bukan hanya soal jabatan, tetapi menurut saya merupakan ladang ibadah, ladang amal. Mengapa? Karena setiap yang kita lakukan insya Allah akan berpeluang mendapatkan pahala. Apabila kita diniatkan karena lillahi ta'ala, apapun yang kita lakukan insya Allah berpahala. Semisal, di dalam sebuah organisasi pastinya itu terdapat perkumpulannya lebih dari satu orang, yang dimana setiap orang memiliki karakteristik masing-masing, mempunyai egonya masing-masing. Nah, ketika kita sabar menghadapi macam-macam dari karakteristik mereka, ini merupakan dakwah. Kemudian ketika kita berusaha adil, nah ini juga merupakan sebuah dakwah. Jadi makna dakwah ini bukan hanya berdakwah di atas mimbar saja, bukan hanya ceramah, tetapi dakwah bisa dilakukan dengan sikap kita, kemudian perilaku kita, apa yang kita lakukan untuk orang lain, kebermanfaatan kita untuk orang lain, apalagi di organisasi lembaga dakwah mahasiswa memiliki banyak sekali proker-proker dan agenda yang dimana proker dan agenda tersebut sangat memberi manfaat untuk orang lain seperti berbagi kepada sesama dan lain sebagainya. Seperti yang sudah Kak Ilham tadi jelaskan ya, dari beberapa anggota itu kan memiliki karakteristik dan egonya masing-masing ya. Bagaimana kalau semisal ada anggota yang egois, tidak bisa mengikuti salah satu acara atau salah satu proker dalam LDM tersebut, Kak Ilham sendiri bagaimana cara mengarahkannya supaya semuanya itu tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proker yang telah dibuat di LDM sendiri? Oke, mengenai karakteristik yang ada di anggota termasuk egois masing-masing ya. Tentunya terkadang kita memiliki keegoisan masing-masing yang dimana tentunya rasa egois tersebut muncul ketika kita sedang hilap, sedang kayak capek gitu. Nah, untuk cara menghadapi seperti itu, yang pertama kita tanyakan terlebih dahulu kepada ketua departemennya. Jadi kita tidak langsung nanya ke orangnya karena keegoisan itu keegoisan bisa lahir karena dia itu ketika sedang bad mood atau ketika sedang merasakan capek. Makanya kita pertama memberikan kemakluman kepada dia, kemudian apabila dia masih saja kayak jarang aktif atau kurang aktif, maka saya tanyakan ke ketua departemennya, apakah ada masalah dengan anggota ini atau sedang ada masalah anggota ini. Lalu ketua departemen akan bertanya kepada anggota tersebut dan ketua departemen
akan melaporkan kepada ketua umum. Jadi barangkali dari ketua umum langsung ke orangnya kan nggak enak atau canggung gitu, makanya saya ke ketua departemen terlebih dahulu yang lebih dekat dengan anggotanya. Oke, nah berarti banyak sekali ya tahapan-tahapannya seperti itu Kak Ilham. Nah, bagaimana sih apabila ketika ada salah satu anggota yang kayak bertanya, ah ketuanya juga kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara Kak Ilham menghadapi orang-orang yang seperti itu? Oke, ketika kita dikomentari oleh orang lain itu hal yang wajar ya, karena di sebuah organisasi kita adalah mm, proses belajar dan tentunya ketika kita berbuat salah adalah hal yang wajar. Tapi dari kesalahan tersebut kita belajar bisa menjadi tahu. Nah, cara menghadapinya yaitu apa? Yang pertama kita memakluminya dan kita memberikan kesabaran, sabar ya, sabar. Dan juga kita menyadari apapun yang kita lakukan pasti orang lain itu akan mengomentari. Kita berbuat baik pasti ada yang mengomentari, kita berbuat buruk pasti ada yang mengomentari. Nah, jadi intinya selagi niat kita baik, tujuan kita baik, apa yang dilakukan kita baik, maka lakukanlah gitu. Terakhir banget nih Kak, teruntuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang ragu dalam mengambil peran kepemimpinan, apa pesan dari Kak Ilham terutama untuk mereka yang merasa belum siap, tapi sebenarnya memiliki potensi besar untuk memimpin? Oke, untuk teman-teman yang masih ragu ketika mendapatkan sebuah amanah antara siap atau belum siap, tentunya perasaan tersebut pasti muncul, tapi diingat ya teman-teman, bahwasanya ketika kita berpikiran belum siap, lalu kapan siapnya? Nah, dari mindset seperti itu akan membatasi kita untuk berkembang. Jadi lawan rasa tersebut dengan keyakinan kita bahwasanya kita itu mampu, kita ini asalnya bisa. Nah, kelebihan kita terkadang bisa dilihat ketika kita berani dalam mengambil sebuah keputusan, berani dalam mengambil sebuah peran, maka kelebihan kita itu akan kelihatan di situ. Berani mencoba pada intinya. Masya Allah banget ya teman-teman, telah banyak insight yang tuh sudah diberikan oleh Kak Ilham kepada kita dari awal sampai akhir. Nah, semoga ini semua menjadi motivasi untuk kita semua bahwasanya seorang pemimpin itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang berani dan terus bertumbuh pada saat berproses. Semoga podcast LDM kali ini memberikan dampak untuk syiar kampus dan juga memberikan manfaat luas bagi orang banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa Kak Ilham yang telah memberikan waktu dan nilai-nilainya dan juga pesan-pesannya kepada kita semua. Kita akhiri podcast pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.